Selamat pagi saudara. Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai dengan 43. Saya bacakan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Bapak Ibu, saya berharap bahwa kebenaran firman Tuhan ini sudah baca ya, sehingga itu membantu kita untuk memahami seperti apa nats ini. Kita bersyukur untuk kisah para rasul yang memang hadir untuk memberikan kita bukan hanya sekedar informasi bagaimana perkembangan gereja mula-mula, tetapi kita melihat karya Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan betapa berotoritasnya Allah itu ditunjukkan melalui kejadian-kejadian atau rentetan-rentetan kejadian dalam kisah para rasul ini. Yesus pernah berkata memang di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 bahwa orang-orang percaya akan melakukan hal-hal yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang Yesus kerjakan. Artinya sebagai Allah yang sudah membatasi dirinya, ya, yang sudah istilahnya berinkarnasi, dia sebagai Allah yang sudah membatasi dirinya, tentunya terbatas juga lokasi di mana dia melayani, tempat di mana dia bisa jangkau secara langsung. Dan ketika dia berbicara dalam Yohanes pasal 14 ayat 12 itu, ini direalisasikan oleh pekerjaan-pekerjaan para murid di dalam kisah para rasul ini. Ya. Artinya ya Yesus sudah bangkit lalu sudah naik ke surga, dan pekerjaannya itu dilanjutkan oleh para murid, dan itu meluas. Bukan hanya di Yerusalem, tapi beranjak ke tempat lain, bahkan seperti perkataannya bahwa akan sampai ke ujung bumi. Artinya perkembangan pemberitaan Injil itu akan terus dikerjakan sampai ke ujung bumi. Dan seperti kata Paulus dalam 1 Korintus ketika dia menjelaskan mengenai perjamuan kudus, dia menyatakan di situ bahwa kita terus mengerjakan pekerjaan kita, itu memberitakan kabar baik ini, kabar keselamatan ini, sampai dia datang yang kedua kali. Ya, jadi pekerjaan pemberitaan Injil sebenarnya itu sangat kental dalam kisah para rasul. Memang benar bahwa dalam pemberitaan itu Allah menopang, Allah mengerjakan secara aktif pemberitaan itu melalui orang-orang. Ya, melalui orang-orang. Dan di Yope ini kita melihat bahwa seorang murid yang disebut namanya sebagai Dorcas atau Tabita, itu juga mengerjakan bagiannya dia, pekerjaannya dia yang dia bisa mampu kerjakan. Sebagai murid yang sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Kristus, tidak mungkin tidak akan melakukan sesuatu juga untuk mewarnai sejarah hidupnya.
Dan Dorcas ini disebut oleh kebenaran firman Tuhan tadi seorang yang suka bersedekah. Sedekah bukan karena supaya dia dikenal lalu supaya dia dikasihi oleh orang, tidak. Tapi seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-36 tadi, dia adalah seorang murid perempuan. Murid. Jadi seorang murid itu ya harus belajar dari guru ya. Gurunya siapa? Yesus. Yesus Kristus. Yang sudah mengorbankan segalanya, yang sudah memberikan segalanya. Dorcas juga dalam kategori atau dalam porsinya dia juga bisa mengerjakan sesuatu untuk berbagi bagi orang lain. Dan tentunya sudah tahu ya, dia seorang penjahit ya atau pembuat pakaian, dan dia sudah banyak membantu janda-janda atau orang-orang yang mengalami kesulitan soal pakaian ini. Dan itu terbukti dalam beberapa ayat tadi, baik ayat 36 ketika dikatakan di situ bahwa banyak sekali berbuat baik. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ditambah lagi dengan di ayatnya yang ke-39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Sambil menangis loh. Ya. Semua janda yang sudah merasakan belas kasih daripada Dorcas ini, mereka datang ketika Dorcas ini meninggal. Dan sambil menangis, mereka semua membawa pakaian itu sebagai rasa iba, rasa kehilangan. Dan saya percaya bahwa janda-janda itu atau orang-orang yang sudah menerima belas kasih daripada Dorcas itu sebenarnya terus berharap bahwa Dorcas ini jangan mengalami kematian. Jangan mengalami kematian. Bagaimana supaya dia tetap hidup? Maka tidak heran kalau mereka berbondong-bondong datang. Mungkin bukan hanya sekedar datang melihat dia, tapi mungkin membawakan doa. Ya, berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah Dorcas ini jangan cepat meninggal seperti itu. Nah, anugerah Tuhan yang hebat itu, sekali lagi, seperti saya katakan bahwa Allah itu mengatur pergerakan sejarah, Bapak Ibu. Jadi Petrus ada di Lida, dan kejadian itu orang-orang di situ bergerak untuk mencari tahu, mengajak Petrus atau memohon kepada Petrus untuk datang ke Yope. Ya, karena ditengarai bahwa Petrus ada di Lida. Ya, ada di Lida. Jadi sebelumnya juga di Lida Petrus sudah melakukan mujizat ya. Ada seorang yang lumpuh 8 tahun, Eneas, itu sudah disembuhkan oleh Tuhan melalui hambanya ini, Petrus ini. Jadi saudara lihat di situ ya, bahwa di zaman itu atau di zaman gereja mula-mula itu, Allah memang kerap kali menyatakan kuasa atau semacam peristiwa mujizat melalui para hambanya. Nah, ingat saudara, sekali lagi ingat, lihatlah bahwa konteksnya itu adalah pertumbuhan gereja yang dimulai di masa setelah Yesus naik ke surga. Sekali lagi. Jadi di momen itu, di zaman itu memang Allah bekerja itu ya untuk menyatakan kepada publik, kepada masyarakat, kepada setiap orang bahwa memang pemberitaan Injil ini, pemberitaan tentang kuasa Yesus Kristus yang sudah bangkit ini adalah benar. Maka disertai dengan mujizat, ya, diverifikasi dengan apa? Dengan hal-hal yang spektakuler seperti ini. Nah, ingat bahwa itu mujizat itu sifatnya kan okasional. Okasional itu maksudnya sekali dalam satu kejadian dan mungkin bisa terulang. Itu pun kalau Tuhan berkehendak. Ya. Jadi saudara, lihat di sini ya, pekerjaan Tuhan dalam konteksnya, dalam gereja mula-mula, Allah menunjukkan bahwa berita Injil itu benar, maka disertai dengan mujizat. Jadi mujizat itu bukan fokusnya di sini. Ya, fokus di sini bukan mujizat, tapi pemberitaan daripada Injil. Oke? Jadi
kita harus membangun sebuah konsep yang benar tentang hal-hal seperti ini, Bapak Ibu. Jangan terus mengagung-agungkan mujizat yang terjadi itu, dan orang kalau melihat hamba Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat, dan orang mengagung-agungkan hamba Tuhan itu. Bukan. Jadi di sini jelas bukan Petrus yang berbuat seperti itu. Yang bisa menghidupkan kembali Dorcas itu bukan Petrus, tapi Allah yang sedang bekerja dalam pemberitaan Injil ini untuk menggugah hati orang, untuk membuat orang boleh melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaan Allah melalui pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para murid Kristus ini. Nah, jadi Dorcas ini setelah meninggal atau mati, lalu Petrus datang, dan seperti ya yang kita baca bahwa Petrus berdoa kepada Allah, memohon kemurahan Tuhan. Ya. Ayat 40 ya, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Berlutut dan berdoa. Jadi saudara, dalam pemberitaan Injil, sekali lagi dalam pemberitaan Injil ini, ya, isi berita adalah tentang Tuhan, tentang Yesus Kristus yang bangkit, ya, tentang Yesus Kristus yang telah mati di salib dan bangkit. Nah, Petrus sebagai hamba Tuhan, dia memohon kemurahan Tuhan dengan berlutut dan berdoa. Ya, berlutut dan berdoa, artinya berlutut dan berdoa itu, Bapak Ibu, adalah suatu sikap kerendahan hati, bahwa Petrus ingin Allah bekerja dalam situasi yang sedang ia hadapi. Ya. Jadi Petrus sebagai hamba Tuhan bukan merasa bahwa dia sudah punya kuasa itu. Hati-hati loh ya. Ya, kalau Anda sebagai jemaat terlalu mengagungkan orang yang mungkin suatu ketika pernah dipakai oleh Tuhan untuk melakukan, ya oke lah, misalnya kesembuhan, pernah dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang. Dan ketika saudara mengagungkan orang itu, ya, seperti dulu-dulu itu ya, ada orang di suatu daerah itu yang memang sepertinya bisa berbuat mujizat luar biasa. Orang-orang datang itu bukan mencari Yesus, tapi mencari orang itu. Karena apa? Karena mau sembuh. Itu yang salah ya, salah. Bukan orangnya. Petrus jelas di sini menunjukkan kepada orang dan kepada kita juga bahwa dia memohon kemurahan Tuhan dengan rendah hati, memohon anugerah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan memberkati pelayanan Petrus. Dorcas ini artinya bangkit ya, maksudnya hidup kembali setelah mengalami kematian. Dan puji Tuhan, puji Tuhan. Apa yang terjadi? Ayat 42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Saya kira ini poinnya, Bapak Ibu. Ini poinnya. Ya. Di dalam teks ini, dalam narasi ini, sekali lagi saya mau tegaskan. Intinya bukan karena ya Dorcas suka bersedekah, bukan. Intinya bukan karena Petrus bisa melakukan mujizat, bukan. Tapi lihatlah, ayat 42 berbicara tentang berita Injil. Ya, tentang Injil Allah. Ketika dia berkata, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya mau menjadi murid daripada Tuhan, mau menjadi seperti murid-murid yang lain, menjadi Petrus, menjadi seperti Dorcas yang hidupnya hanya sungguh-sungguh berpatokan pada Sang Kristus, pemilik daripada kehidupan dan yang memberikan contoh kehidupan di dalam dunia ini yang diperkenan oleh Allah. Jadi saudara, Tuhan membangkitkan Dorcas. Itu menunjukkan bahwa Tuhan dikdaya, Tuhan besar, Tuhan agung, Tuhan mulia,
Tuhan kudus, Tuhan berotoritas, Tuhan punya wibawa, Tuhan Yesus Kristus punya kuasa untuk melakukan apapun. Saudara, bersyukurlah karena saudara boleh menjadi anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerahnya. Terus juga kerjakan keselamatan kita. Mari terus bekerja menunjukkan buah-buah iman kita. Amin.